Salam sejahtera, saya Oktaviana Sri Rejeki, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK Marsudirini Kota Surakarta. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang bijak harus dapat menjadi model perilaku budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke anak disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, bukan karena pujian ataupun hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang mendasari motivasi perilaku dari manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru mampu memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku manusia apa yang ada di dalam diri muridnya. Jika motivasi perilaku yang ada di dalam muridnya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi perilaku yang ada dalam muridnya tersebut masih berasal dari eksternal. Untuk itu, guru perlu berupaya agar dapat memunculkan motivasi internal dari dalam diri muridnya, agar mereka dapat menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan ke sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat
yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Visi guru penggerak dapat diwujudkan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dalam komunitas praktisi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal yang menarik yang saya pelajari adalah menumbuhkan budaya positif sebenarnya tidak terlalu sulit. Bisa dimulai dari menyusun keyakinan kelas yang praktis, realistis, dan bertahap, sedikit demi sedikit, tetapi semua sepakat untuk melakukannya dengan konsisten, agar hal itu menjadi kebiasaan yang positif dan akhirnya nanti membentuk karakter yang positif. Perubahan yang saya rasakan terjadi dalam diri saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebelumnya adalah sebagai teman dan kadang-kadang malah sebagai pembuat merasa bersalah. Saya mulai melakukan perbaikan diri dan belajar memposisikan diri saya sebagai manajer. Saya pernah mendengar curahan hati dari salah satu orang tua siswa. Sang anak seringkali bersikap kasar dan suka membentak pada orang tuanya. Lalu saya mencari cara untuk mengajarkan kepada anak tentang kasih kepada orang tua. Akhirnya saya menciptakan sebuah lagu Terima Kasih Ayah dan Ibu. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan melalui lagu tersebut. Keyakinan mengasihi dan menghormati orang tuanya, serta terbiasa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Saya merasa terharu dan senang, karena bagi saya, pendidikan pada anak usia dini bukanlah tentang hal-hal yang bersifat akademis saja seperti calistung, namun juga belajar memiliki kebiasaan yang baik yang dapat membentuk karakter dan budaya positif pada murid dimanapun mereka berada. Hal baik yang nampak dari pengalaman tersebut adalah sudah mulai munculnya motivasi internal dari siswa untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Bagi saya pribadi, saya masih perlu banyak belajar dan masih perlu banyak memperbaiki cara pandang saya terhadap pemberian hukuman dan penghargaan. Sebelum saya belajar dari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai teman dan kadang-kadang membuat merasa bersalah. Saya terlalu dekat dengan anak-anak, namun mudah juga menyalahkan, bahkan kadang tanpa sadar saya mempermalukan mereka di depan temannya saat mereka membuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya bertobat. Saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya sendiri merasa lebih ringan dan bahagia, dan menyadari pentingnya interaksi dari hati ke hati
agar menumbuhkan motivasi internal pada murid-murid saya. Saya pernah melakukan ketiganya. Namun saya saat itu belum memiliki pengetahuan bahwa hal tersebut adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Pada kasus anak yang bersikap kasar terhadap orang tua tadi, peristiwa tersebut terjadi di halaman sekolah. Saya menstabilkan identitas pada anak dengan pernyataan, marah dan menangis itu boleh kok. Malah justru tidak boleh dipendam, karena nanti bisa sakit hatinya. Validasi tindakan yang salah dengan pernyataan. Nah, marahnya adik kan ada sebabnya. Sebaiknya belajar mengatakan yang baik pada mama yuk. Apa yang menjadi penyebab rasa marah adik, supaya mama juga tahu perasaan adik. Bila hanya marah-marah sambil menangis, maka mama tidak akan tahu apa yang dibutuhkan adik dengan jelas. Dan menanyakan keyakinan kelas dengan pernyataan, kita sudah membuat keyakinan kelas kan untuk saling menyayangi, termasuk juga menyayangi mama dan papa. Apakah adik meyakini keyakinan kelas kita? Jika adik yakin, apakah adik mau memperbaiki? Jika adik mau memperbaiki, artinya hal itu menunjukkan seperti apa adik sebenarnya. Apa ya rencana adik untuk memperbaikinya? Dan bagaimana perasaan adik setelah melakukan restitusi ini? Hal lain yang paling penting yang perlu dikembangkan adalah selalu berupaya menerapkan budaya positif secara konsisten dan berkesinambungan antara sekolah dan rumah. Mengapa? Karena budaya positif apapun akan sia-sia bila hanya diterapkan di sekolah. Sementara di rumah anak-anak tidak dibiasakan hal yang sama. Memang berat karena memerlukan kerjasama yang baik dari orang tua dan seluruh keluarga peserta didik. Apalagi bila peserta didik ini adalah peserta didik berkebutuhan khusus.